Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang berkemenangan. Sekali lagi berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam. Haleluya saudara. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Kiranya berkat surgawi Tuhan limpahkan atas kita semua. Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, bulan di penghujung tahun ini, kiranya kita terus berdoa setiap pergumulan kita itu segera dapat Tuhan selesaikan. Amin. Saudara, sesuatu yang tidak bisa kendalikan, jangan kau paksakan untuk kau kendalikan. Saudara, amin. Biarkan Tuhan yang mengendalikannya, serahkan saja saudara. Yes. Jadi kita tidak bisa menghentikan badai. Tapi yang bisa menghentikan badai adalah Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, yang tidak bisa kau kendalikan, tidak usah kau kendalikan. Saudara letakkan di kaki Tuhan dan saudara percaya Yesusku pasti memberkati, Yesusku pasti menyembuhkan, Yesusku pasti menyediakan, Yesusku tak pernah ingkar janji. Itu lagu ciptaan saya saudara. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang jangan fokus pada bebanmu. Sesuatu yang difokuskan itu baik. Ya, sekali lagi, sesuatu yang difokuskan itu sebetulnya baik, saudara. Saudara fokus dengan pekerjaanmu itu baik. Saudara fokus dengan mungkin saudara seorang pelajar dengan sekolahmu itu baik. Ya. Saudara fokus dengan pelayananmu baik. Semua tidak ada yang baik ketika saudara fokuskan. Tapi saudara perhatikan, ketika yang kamu fokuskan sesuatu yang salah, itu yang membuat tidak baik, saudara. Karena apa yang kamu fokuskan itu akan bertumbuh, pasti bertumbuh dan berkembang. Sesuatu yang kau fokuskan itu pasti bertumbuh dan berkembang. Ketika saudara fokuskan ke hal-hal yang negatif, itu pasti akan berkembang, saudara. Akan bertumbuh, saudara. Oleh sebab itu saudara perhatikan baik-baik, jangan fokusmu pada suatu beban yang ada dalam hidupmu. Ketika saudara fokuskan dengan beban yang ada dalam hidupmu, pasti saudara akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Orang yang selalu fokus dengan beban akan kehilangan berkat-berkat. Kok bisa? Ya kita lihat saudara. Bangsa Israel, fokusnya apa saudara? Ketika mereka makan tidak ada, minum tidak marah, makan minum tidak ada. Akhirnya apa saudara? Karena dia fokus dengan beban untuk makan minum, berontak, pengennya kembali ke Mesir. Masuk tanah perjanjian enggak? Mereka semua yang itu kan habis semua. Jadi orang yang fokus dengan beban yang saudara alami, mungkin saudara punya beban sakit penyakit, saudara. Jangan jadikan sakit penyakit yang ada dalam dirimu itu sebagai beban, saudara. Belajar, saudara. Yes, mungkin kita punya komorbid, penyakit komorbid, saudara ya. Tapi saudara belajar untuk tidak fokus dengan itu, saudara. Kalau saudara fokus dengan itu terus, akhirnya lihat, saudara khawatir dengan kesehatanmu terus, saudara. Saudara akan terus khawatir dengan kesehatanmu, ketakutan dengan kesehatanmu, dan akhirnya apa saudara? Terlalu baik tidak saudara? Makan ini takut, mau ini takut, anu ini bagus, itu bagus saudara. Tapi hasilnya ketika saudara fokuskan dengan sakitmu itu saudara. Ketika saudara berdoa tidak dijawab, saudara ke rumah sakit, ke dokter tidak sembuh-sembuh, lihat hasilnya pasti kecewa. Iblis selalu senantiasa berusaha untuk mengalihkan fokusmu kepada Tuhan. Setiap saudara yang alami beban itu pasti seizin Tuhan. Yosafat, inilah saudara, perhatikan. Yosafat sedang menghadapi suatu tentara yang besar. 3 bangsa ingin menyerang dia. Tapi perhatikan Tuhan kita yang ajaib. Dia tidak mau difokus untuk perang. Yosua, wes usah perang. Tapi lihat apa yang dilakukan. Nyanyi wae. Ketika dia nyanyi nyembah, artinya apa? Dia tidak fokus dengan perangnya, saudara. Wes nyembah Tuhan saja. Karena dia tidak bisa mengendalikan apa yang harus dikendalikan ya, saudara. Menghadapi bangsa yang besar, 3 bangsa tidak bisa. Saya katakan sekali, kalau sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan, wes nyerah karo Tuhan. Muji Tuhan wae, saudara. Aneh kan Tuhan itu. Yosafat suruh muji nyembah tok wae. Wis nyembah tok wae. Artinya apa? Tuhan tidak ingin fokusmu dengan beban yang ada di depanmu itu, saudara. Yes. Sekali lagi saudara harus percaya,
Ya, Yosafat itu luar biasa. Akhirnya dia menerima berkat. Kamu harus bersusah payah kan? Enggak, saudara. Jadi sekali lagi, kehilangan berkat, kerugian ketika kita fokus dengan beban yang ada, saudara akan kehilangan berkat. Saudara mungkin punya beban dengan rekan sekerjamu, saudara. Mungkin rekan sekerjamu itu mau menghancurkan, menjatuhkan, menjadi beban hidupmu. Setiap ketemu rasanya kok mangkal ini. Lihat, begitu saudara keluar, lihat kehilangan berkat, saudara. Ya, sesuatu yang fokus dengan beban yang ada, saudara punya suami yang tidak bekerja. Dia punya banyak kelemahan, saudara fokus dengan suamimu yang tidak mau kerja ini. Perhatikan. Akhirnya saudara selalu kecewa setiap pulang rumah, saudara melihat suamimu kecewa. Suamimu kecewa karena apa? Fokusmu di situ, saudara. Beda ketika saudara, wah suamiku tidak bekerja, ya sudahlah. Tetap saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan sang memberi berkat kepada suamiku. Saudara doakan suamimu, lihat akan berbeda. Berbeda, saudara, amin. Daripada saudara melihat kejelekan, saudara perhatikan. Ada 100%. Tapi ada 80% itu yang pasti ada yang baik. Yang tidak baik itu hanya 20%. Mungkin suamimu itu pendiam, tidak suka jalan-jalan di mall. Satu kelemahan kan saudara. Tapi 80% dia itu mesti ada yang baik, ada yang baik. Dan saudara selalu ingat bebanmu, iki suamiku tak jak kok angel, pendiam, tidak kaya si A, tidak kaya si B, tidak kaya si C, lihat. Fokusmu ke suamimu yang seperti itu, lihat. Tidak akan ada perubahan suamimu, saudara. Daripada itu saudara katakan suamiku orang yang diberkati Tuhan. Dia Tuhan pilihkan untuk aku. Enak kan saudara? Dan saya percaya mujizat segera terjadi. Karena tujuan Tuhan kadang-kadang menyediakan sesuatu yang tidak kau sukai. Lihat, kadang Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak kau sukai, akhirnya menjadi kau sukai. Ulang lagi, Tuhan sering memperhadapkan kita kepada yang tidak kita sukai. Tapi akhirnya saudara nanti bisa menyukainya, saudara. Kalau saudara bisa menyukainya, selesai persoalanmu, saudara. Apa yang saudara mau yang masih bergumul dengan sakit penyakitmu, sukai sakit penyakitmu, saudara. Terima kasih Tuhan buat kelemahan tubuhku ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sakit ini, Tuhan. Saudara mengucap syukur dengan Tuhan, sembuh, saudara, amin. Daripada saudara mangkel dengan Tuhan, sakit kurang sembuh-sembuh, obat kira sembuh-sembuh. Berarti itu saudara sedang fokus dengan bebanmu. Artinya saudara harus bisa berdamai dengan penyakitmu. Amin. Yes. Yes. Ya, saudara perhatikan baik-baik ya. Saul dan Goliat. 40 hari. Saul tuh fokus dengan Goliat. Bangsa Israel fokus dengan Goliat. Lihat. Adanya apa? Ketakutan. Orang yang fokus kepada hal yang negatif, mungkin pekerjaan saudara gagal terus fokusnya ke situ terus gagal terus. Saudara tidak akan bisa mengalami berkat lagi, saudara. Saul tidak mengalami karena dia takut dengan Goliat terus, saudara. Fokusnya Goliat. Beda dengan Daud. Engkau tantang dengan barisan tentara Allah. Orang yang tidak bersunat, lihat. Karena dia melihat Tuhannya, bukan melihat Goliatnya. Goliat gede raksasa, tapi Daud no. Yang dilihat tuh Tuhan. Amin. Bedanya seperti saudara. Yes. Saya lagi belajar untuk tidak memfokuskan dengan hal yang negatif. Ya. Mungkin anakmu nakal. Saudara fokus dengan anakmu yang nakal, piye carane boleh. Tapi kalau itu di luar kendalimu, berikan kepada Tuhan. Tuhan, anak ini pemberianmu loh Tuhan. Oh, ngono ae. Anak ini pemberianmu Tuhan. Aku percaya. Anak ini menjadi anak yang baik yang diurapi Tuhan. Terima kasih buat anak yang kau berikan. Luar biasa, saudara. Saudara berterima kasih kepada sesuatu yang kelihatannya tidak kau sukai. Itu luar biasa, saudara. Yes, luar biasa, amin. Justru yang tidak kau sukai, loh, saudara, saya pernah khotbah kan. Saudara mendapatkan Rahel harus melalui Lea dulu. Ingat, saya pernah khotbah, saudara. Kenapa Yakub harus melalui Lea dulu? Tuhan ajari, kamu harus melalui ketidaknyamanan dulu, yang kamu suka ini loh. Harus kamu bisa lawan kamu sukai dengan Lea. Karena tidak disukai Lea sebelum kamu mendapatkan Rahel. Amin. Saudara ingin menerima berkat? Yang tidak kau sukai dalam hidupmu, belajar kau sukai.
Oh, saudara, yes. Sukai suamimu, sukai istrimu, sukai pekerjaanmu, sukai pelayananmu. Sekali mau tidak menyukai, nanti hasilnya kau akan disukai. Amin. Loh, kayak kesaksian pemurah nek bugem ya saudara. Saya tuh saudara betul waktu SMA. Cewek-cewek yang semua biasanya benci dengan saya, akhirnya banyak yang jatuh cinta dengan saya. Saudara, sudah yang ngerti, saudara ngerti. Temannya dekat loh saudara sama dia. Temannya dekat saudara sama dia. Benci dengan saya saudara. Tapi ndak taunya seweneng sampai sekarang goleki terus saudara. Ngerti apa oleh jadi pendeta saudara. Loh. Yes. Yes. Tuhan bisa membuat yang tidak disukai menjadi disukai. Yes. Jadi jangan kamu tidak menyukai dirimu, jangan. Terima kasih buat tubuhku saya. Terima kasih Tuhan, lihat. Saya selalu berterima kasih dengan ban bocor saja saya terima kasih Tuhan. Kau izinkan bukanku bocor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Saudara perhatikan ini iblis Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang itu kalau fokus dengan beban, pasti semangatnya luntur, saudara. Pasti luntur. 10 pengintai begitu melihat orang-orang yang ada di Kanaan, luntur semangatnya. Ada ketakutan, mereka raksasa, kita belalang pelahap. Perhatikan, saudara. Kalau semangat sudah patah, wes berat, saudara. Nah, tujuan iblis itu begitu, saudara, itu fokus dengan bebanmu, jangan belajar sekarang, belajar. Karena dengan bebanmu satu pertama, karena Tuhan izinkan supaya imanmu bertumbuh. Saudara, kalau tidak ada tantangan seperti yang kemarin saya sampaikan antara ikan bakalau, saudara. Ikan bakalau kan diekspor dari timur laut, itu adanya di timur laut. Tak ulangi lagi supaya saudara ingat. Ikan bakalau itu ketika dibekukan dibawa ke tempatnya untuk yang diekspor itu, yang mengimpor itu, rasanya tidak enak dibekukan. Dicoba lagi, dia dikasihkan bak untuk hidup-hidup, dikasihkan itu tidak enak juga rasanya. Tapi piye caranya supaya enak dan seger? Dimasukkan ikan lele. Begitu ada ikan lele, perhatikan. Dia akan waspada, dia akan dikejar-kejar, lihat. Dia akan waspada terus, saudara, bergerak terus, sehat akhirnya. Begitu di sana rasanya tetap seger, saudara. Amin. Jadi jangan anggap sesuatu yang sudah tidak sukai beban itu menjadi masalah yang berat. Ketika saya memang harus diminta waktunya, diminta dikembalikan rumah itu, sepertinya beban bagi saya, saudara. Waduh Tuhan, piye iki. Tapi perhatikan, Tuhan buka jalan. Kemarin sudah tanda tangan akte balik nama. Haleluya. Puji Tuhan. Sepertinya beban, tapi jangan kau anggap beban. Amin. Tetap melayani Tuhan, tetap sampaikan firman, tetap berdoa. Amin. Wes itu wes Tuhan, aku ora mampu Tuhan, aku tuh komah ya ora mampu Tuhan. Tapi mujizat luar biasa bagi saya, saudara. Kelihatannya sengsara saya, wah Tuhan. Ya saya memang tidak menyalahkan, memang waktunya dikembalikan, tidak mungkin, bukan milik kita. Tuhan sanggup buat lagu ini, buka jalan ini, saudara. Yes. Jadi jangan anggap beban itu sebagai sesuatu musuhmu. Yang kedua, menimbulkan kecewa dan kebencian. Ini yang terjadi ketika keluarga, saudara. Ini loh, saudara, fokus dengan suamimu, istrimu yang mungkin banyak kelemahannya ini. Sudah akan selalu kecewa dengan dia. Akhirnya damai sejahteramu hilang. Pulang ke rumah nyawang wis sepet meneh Tuhan. Aduh, nyawang iki sepedang minggato, lunga malah timbang kowe ngetok-ngetok motoku. Dandangan begitu, saudara. Ayo. Wis mending kowe iki ra ning omah timbang aku nyawang wis sepet kok glundang-glundung datudut. Oh. Ya begitu kan, saudara. Karena fokusmu ke situ. Kalau saudara bisa katakan, senajan suamiku kau yang ini Tuhan, yes, terima kasih Tuhan pemberiamu. Iblis keder, saudara. Iblis keder. Saudara bisa mengucap syukur dengan keadaan seperti itu. Iblis keder, saudara. Dan Tuhan iki anakku ini, saudara. Saya kayak Yusuf dibesarkan karena masalah. Daud dibesarkan karena Saul. Dikejar-kejar terus jadi raja.
Yusufku masih jadi masalah jadi bebanmu, saudara. Tuhan punya banyak rencana ya. Dari semua kan ada seperti itu. Karena kalau sudah fokus dengan hal yang tidak yang seperti itu, kecewa, pasti kecewa. Pasti kecewa. Saudara bekerja juga sama. Pasti kecewa kalau saudara fokuskan ke hal yang itu, saudara. Tidak ada sesuatu yang 100% sempurna. Jangan fokus dengan yang 20% kekurangan itu atau keburukan, tapi yang 80% kau abaikan. Jangan, saudara ya. Yang ketiga, sulit untuk berterima kasih dan bersyukur. Wah, ini saudara. Ketika saudara fokus dengan bebanmu, sulit saudara untuk bersyukur. Bukankah firman berkata, saudara, mari yang letih lesu beban berat lu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan jalan keluar lu. Itu kan sudah gampang sebetulnya. Ya, saya perhatikan ini. Jadi lebih baik berkata-kata baik daripada mengeluh dan bersungut-sungut. Dalam Mazmur 105 ayat 6 dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Apakah dikatakan biarlah semua yang sehat memuji Tuhan? Apakah dikatakan biarlah orang yang kaya memuji Tuhan? Tidak, yang bernafas. Wis muji ya Tuhan wae. Amin. Karena tadi bebanmu itu sebetulnya satu, supaya imanmu bertumbuh. Kedua, supaya saudara sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, supaya saudara melihat keajaiban Tuhan. Saya kan kemarin khotbah tentang bahwa beban masalahmu sebetulnya jebakan. Tak ulangi lagi. Karena saudara nangkep ini bagus, saudara. Masalah, persoalan, tantanganmu itu sebetulnya jebakan tanda kutip oleh Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Jebakan itu apa? Sebetulnya sesuatu akan terjadi, saudara. Mukjizat akan terjadi karena apa? Di dalam kelemahanku kuasaku sempurna. Tangkap itu, saudara. Jadi segala tantangan, masalah, beban itu sebetulnya jebakan dari Tuhan sebetulnya. Kalau saudara tangkap, oh ini jebakan nih. Karena apa? Dengan ini aku yang tidak mampu, aku yang tidak bisa, aku yang tidak sanggup. Tuhan yang memberikan kesanggupan. Kuasa Tuhan akan terjadi. Yes. Ingat-ingat, ini jebakan nih. Karena nikmati saja, saudara. Nikmati saja. Ya. Dikatakan, kalau kita tidak merasa cukup puas dengan keadaan kita, loh, saudara. Sekarang maka kita tidak akan pernah bisa mengalami kelimpahan. Bersungutan, pengeluhan, wujud tidak menghormati Tuhan. Yang keempat, selamanya beban itu akan menjadi musuhmu. Selamanya beban yang sedang kau alami akan menjadi musuhmu kalau saudara tidak mau berdamai. Kalau saudara tidak mau menerimanya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Itu hal yang luar biasa, saudara. Terima kasih Tuhan. Biarpun belum sembuh, terima kasih kau sembuhkan aku Tuhan. Terima kasih istriku yang baik. Biarpun dia cerewet, ya, biarpun dia mungkin selalu mengingatkan sampai pusing, kepala kita diingatkan terus, tapi terima kasih buat istriku Tuhan. Terima kasih buat suamiku Tuhan. Wah, itu lebih enak kata-kata itu daripada Tuhan. Amin. Yes, itu lebih luar biasa. Saudara. Mungkin saudara belum dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Aku belum dapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Mungkin kau izinkan aku seperti ini, tapi aku akan percaya Tuhan akan berikan pekerjaan kepadaku. Haleluya, amin. Yes, mungkin Tuhan aku belum dapat pasangan, kau izinkan aku seperti ini, tapi aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, kau sudah sediakan itu bagiku Tuhan. Amin. Imanku akan bertumbuh, doaku semakin kencang, dan aku percaya itu Tuhan. Amin. Tidak usah terlalu difokuskan, ngelayani Tuhan, doa, nikmati bekerja, terus sukacita surgawi. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Perhatikan, orang yang lumpuh di kolam Siloam itu minta disembuhkan enggak minta disembuhkan. Yesus datang. Pemuda Naim yang mati minta dibangkitkan enggak diminta dibangkitkan, saudara. Tuhan Yesus bangkitkan. Amin. Yang tidak kau minta itu bisa terjadi. Amin. Asal tadi fokusmu kepada dia. Dia lebih besar daripada bebanku. Amin.
Yes, dia lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar, titik, sudah. Jadi ketika kita mulai belajar seperti itu, wah luar biasa. Kesimpulannya, saudara ya, jangan pernah menyerah sebelum Anda menyadari siapa diri Anda. Jangan menyerah sampai saudara mengenal siapa diriku. Daud perhatikan, dia tahu siapa dirinya. Barisan tentara Allah. Aku orang yang bersunat beriman, aku perjanjian, masuk dalam perjanjian. Kenapa dia mengatakan Goliat yang tidak bersunat? Dia tidak masuk perjanjian, saudara. Dia mengatakan barisan tentara Allah. Siapa aku? Saudara tahu, aku anak raja, aku orang diurapi Tuhan. Luar biasa, saudara. Tahu dirimu, saudara. Tahu siapa kita, saudara. Anak Allah, kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Wah, ini, saudara. Jadi kalau tahu siapa kita, saudara, ketika percaya, siapa lawanku jika Allah di pihakku. Jadi kalau tahu siapa kita ini, saudara. Nah, saudara lihat, menyadari siapa kita ini, sehingga bebanmu itu, saudara, di mana sengatmu, maut. Amin. Yang kedua, bermitra dengan Tuhan dengan hal yang tidak Anda sukai. Ya, sekali lagi, belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Ketika sesuatu itu tidak disukai supaya saudara bisa menyukainya. Bermitra, saudara. Sudahkah saudara bermitra dengan Bapamu yang di surga selama ini? Atau saudara melakukan segala sesuatunya sendiri dengan kekuatanmu sendiri? Dengan kemampuanmu sendiri. Ayo saudara, bermitra dengan Tuhan ketika sesuatu itu tidak bisa kau kendalikan. Bekerja sama dengan Roh Kudus, penting saudara, kan dia penolong. Bahkan saya katakan kemarin, saya saksikan, saya selalu apapun selalu orang tolong Tuhan, tolong Roh Kudus. Setiap hal yang terkecil pun ketika saya tidak mau, saya katakan tolong Roh Kudus. Jadi anak-anak saudara yang sekolah, kalau saudara tidak bisa mengerjakan soal, mungkin karena saudara belajar tapi luput, tolong Roh Kudus. Andai kata aku ini ngawur karena memang aku raiso, Roh Kudus tolongan Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus untuk menolong. Amin. Tolong Roh Kudus, selalu katakan itu saudara. Selalu katakan ketika sesuatu saudara tidak mampu, tolong Roh Kudus. Tolong Roh Kudus dan terima kasih, ngucap syukur, itu luar biasa. Mungkin sesuatu sulit kau tembus, tolong Roh Kudus supaya aku bisa menembus ini, Roh Kudus. Ya. Tolong Roh Kudus supaya pintu ini dibukakan, Roh Kudus. Yes. Karena dia katakan Roh Kudus penolong. Lupa kadang saudara. Dia penolong, dia katakan tolong Roh Kudus. Belajar katakan terima kasih, mengucap syukur, dan kedua tolong Roh Kudus. Lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang sudah tidak saudara bisa kendalikan, itu berarti bagiannya Tuhan. Kalau saudara paksakan, itu tidak baik. Amin. Jadi sekali lagi jangan fokus kepada beban, karena dia akan bertumbuh dan berkembang terus. Sehingga saudara akan terkurung, sudah tidak bisa sukacita, saudara tidak bisa ada damai sejahtera, saudara kehilangan semuanya. Karena saudara merasa benci dengan bebanmu itu, saudara. Yes, saudara akan kecewa dengan beban itu, saudara. Tapi ketika saudara bisa terima kasih Tuhan, apapun lah, saudara, banmu bocor kayak, saudara mobilmu mogok, terjebak macet, terima kasih Tuhan, aku macet di sini enggak apa-apa Tuhan, terima kasih Tuhan. Gitu aja saudara, amin. Daripada bersungguh-sungguh, wah macet mana sini, nah itu kata-kata negatif lagi saudara. Lebih baik kata-kata yang positif. Tuhan selalu ingin kata-katamu itu